Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan topik kedua, yaitu salah satu metode dalam pola konsumsi pangan yang bernama food wagging. Food wagging atau biasa kita kenal dengan istilah metode penimbangan makanan. Oke, kita bahas dulu apa sih sebenarnya food wagging itu. Jadi food wagging atau penimbangan makanan merupakan sebuah survei konsumsi pangan yang dilakukan dengan cara menimbang makanan yang dikonsumsi oleh responden kita. Jadi pada intinya dalam metode ini adalah metode penimbangan pangan yang secara langsung. Jadi makanan itu ditimbang secara langsung yang dikonsumsi oleh responden kita. Jadi metode ini digunakan untuk mengukur konsumsi makanan pada tingkat individu. Jadi metode penimbangan makanan ini bisa kita jadikan sebagai standar baku atau gold standar dari konsumsi makanan yang dikonsumsi selama periode tertentu. Jadi metode penimbangan ini sangat cocok untuk dilakukan pada sebuah institusi yang menyelenggarakan penyelenggaraan makanan. Contohnya saja kalau di rumah sakit atau di asrama, di sekolah, perusahaan, ataupun institusi lain yang mereka menyelenggarakan sendiri makanannya. Jadi dalam tugas sehari-hari sebagai seorang ahli gizi nantinya, teman-teman akan bekerja di rumah sakit, asrama, sekolah, institusi yang menyelenggarakan penyelenggaraan makanan, maka metode food wagging itu sangat cocok untuk digunakan dalam mengukur asupan makanan klien atau responden kita secara kuantitatif. Nah, jadi hasil penimbangan ini adalah nantinya bagaimana penimbangan makanan ini dilakukan sebelum dikonsumsi. Jadi makanan itu kita timbang sebelum dikonsumsi, dikurangi dengan apabila ada makanan sisa yang tidak dikonsumsi oleh responden. Menggunakan apa? Tentunya menggunakan yang namanya timbangan digital atau timbangan makanan dan dicatat dalam satuan gram. Untuk mendapatkan hasil penimbangan dengan akurasi dan presisi yang tinggi, sebaiknya alat yang kita gunakan yaitu timbangan digital. Karena kenapa? Karena timbangan digital punya tingkat ketelitian 1 gram. Ketelitian yang tinggi ini dapat mendeteksi jika terjadi perubahan berat makanan yang tidak terlalu besar. Oke, kita masuk di konsep metode penimbangan makanan ya. Jadi ini yang tadi yang saya sudah katakan dari awal bahwa metode penimbangan makanan merupakan metode survei konsumsi pangan yang paling akurat. Jadi paling akurat dalam memperkirakan asupan makanan dan zat gizi yang biasa dikonsumsi oleh individu. Jadi jumlah konsumsi ini lebih akurat karena kenapa? Jumlah makanan yang dikonsumsi oleh responden ditimbang secara langsung. Nah, penimbangan makanan sebaiknya dilakukan dalam setiap kali waktu makan untuk mengetahui besaran asupannya selama periode yang sudah ditentukan. Tergantung nanti berapa lama ingin kita melihat asupan dari responden kita. Penimbangan makanan dilakukan untuk setiap jenis makanan. Jadi setiap jenisnya makanan itu yakni bahan makanan pokoknya apa, lauk pauknya berapa, serta sayuran dan buah-buahannya berapa. Jadi setiap item dari komponen makanan itu selalu kita lakukan penimbangan. Oke, selanjutnya kita masuk di langkah-langkah dalam melakukan yang namanya food wagging. Langkah-langkah dalam melakukan food wagging yang pertama, menimbang makanan yang dikonsumsi serta mencatatnya dalam formulir yang telah disediakan. Jadi nanti kita akan menyediakan sebuah instrumen
atau formulir, itu yang akan di makanan yang sudah kita timbang itu yang akan dicatat pada formulir tersebut. Langkah kedua, setelah responden mengkonsumsi makanannya, kita akan melakukan penimbangan ulang apabila ada sisa makanan yang tidak dikonsumsi oleh si responden. Dan yang ketiga, jumlah makanan yang dikonsumsi adalah berat makanan sebelum dikonsumsi. Jadi sebelum responden mengkonsumsi makanan ditimbang, kemudian kalau ada sisa itu ditimbang ulang. Maka karena itu jumlah yang dikonsumsi adalah jumlah makanan yang akan dikonsumsi dikurangi jumlah makanan sisa yang tidak dikonsumsi. Ini ya untuk konsep jumlah yang dikonsumsinya berapa banyak, tinggal dikurangi aja berapa yang tidak dimakan, maka itu yang menjadi pengurangannya. Langkah keempat, menentukan jenis bahan makanan dari makanan yang dikonsumsi oleh responden. Jadi tentunya ini kita akan menentukan jenis bahan makanan dari makanan yang dikonsumsi. Apa sih kondimen yang tersusun di dalam hidangan tersebut? Ya, kelima, tentukan faktor konversi matang mentah untuk setiap bahan makanan. Nah, ini nanti kita akan menentukan dari jenis makanan tersebut dari matang mentahnya seberapa banyak faktor konversinya. Yang keenam, menentukan berat mentah dari bahan makanan tersebut. Jadi berat mentahnya juga akan kita tentukan apa saja. Yang ketujuh, ini yang terakhir, melakukan analisa nilai gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh responden. Jadi kita harus mengetahui nilai gizinya seperti apa sih yang dikonsumsi oleh si responden ini. Jadi setiap metode survei konsumsi pangan tentunya memiliki sebuah kelebihan. Jadi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Demikian juga dengan metode food wagging ini. Di samping memiliki beberapa kelebihan, ternyata metode ini juga mempunyai kelemahan yang harus kita perhatikan sebagai seorang pengumpul data nantinya atau peneliti dalam menentukan pilihan metode survei konsumsi pangan. Kita coba lihat dulu apa yang menjadi kelebihan dari metode penimbangan ini. Yang pertama, metode yang dapat dijadikan sebagai gold standard di dalam survei konsumsi pangan. Jadi dia sebagai rujukan gold standarnya. Karena kenapa? Karena hasilnya nanti paling akurat dibanding dengan metode lainnya. Dapat mengurangi yang namanya bias yang berasal dari keterbatasan ingatan dari responden. Jadi responden kan kadang kurang mengingat apa yang dia konsumsi, sehingga ini mengurangi yang namanya keterbatasan dalam mengingat apa yang dikonsumsi oleh responden. Jadi mengurangi adanya bias yang terjadi. Dapat mengurangi bias yang berasal dari keterbatasan responden dalam menjelaskan ukuran porsi makanan yang dikonsumsi. Kan ada orang itu yang tidak tahu nih yang mana sih yang disebut dengan satu centang nasi, misalkan satu centang sayur yang ukurannya bagaimana, sedang, kecil. Itu kita mengurangi keterbatasan tersebut dengan food wagging ini. Berikutnya dapat mengurangi bias karena estimasi ukuran. Jadi keterbatasan si pengumpul data dalam melakukan estimasi ukuran porsi yang dikonsumsi oleh responden. Dapat mengurangi bias disebabkan karena perbedaan persepsi antara responden dengan pewawancara. Jadi siapa tahu orang yang kita wawancara mengatakan satu centong nasi ukurannya 50 gram, ada yang mengatakan 100 gram. Kan itu perbedaan persepsi itu bisa menghasilkan nanti makna yang berbeda juga. Berikutnya dapat digunakan untuk mendukung interpretasi data laboratorium, data antropometri, dan data klinis. Jadi ini sebagai data pendukung nih. Kalau hasil data laboratorium sebuah
seorang responden itu bisa menguatkan dari hasil pemeriksaan secara biokimia. Menggambarkan asupan sehari-hari responden. Jadi jelas ya, seberapa banyak asupan responden kita itu bisa tergambarkan dengan metode food wagging ini. Lebih tepat dilakukan untuk tempat khusus. Tempat khusus seperti institusi. Yang saya katakan tadi, kalau ada institusi penyelenggara yang melakukan penyelenggaraan makanan, itu akan lebih tepat dilakukan dengan metode ini. Oke, tadi kita berbicara terkait dengan kelebihan dari metode food wagging. Sekarang kita masuk di kekurangannya. Jadi dari beberapa keunggulan ini dapat dijadikan pertimbangan ya oleh kita nantinya sebagai peneliti, teman-teman sebagai peneliti dalam memilih metode mengukur asupan responden. Namun kita harus paham bahwa ada kelemahan yang terdapat pada metode food wagging ini. Kekurangannya itu yang pertama, waktu pengumpulan datanya lama. Jadi sangat jelas memerlukan waktu untuk pengumpulan data yang lebih lama, karena semua makanan yang dikonsumsi oleh responden dan makanan sisa yang tidak dikonsumsi oleh responden harus dilakukan penimbangan sesaat sebelum dikonsumsi dan sesaat sesudah responden mengkonsumsi makanannya. Jadi sangat membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengumpulkan data ini. Kemudian yang kedua, keterbatasan yang kedua, kekurangannya tenaga yang lebih banyak. Jadi memerlukan tenaga yang lebih banyak untuk melakukan metode ini, karena harus melakukan penimbangan makanan kepada responden, harus banyak orang yang melakukannya. Yang ketiga, alat khusus yang digunakan. Jadi alat khusus yang digunakan maksudnya di sini harus menyediakan alat khusus seperti timbangan makanan. Jadi seperti timbangan makanan ya. Timbangan. Terutama yang punya tingkat akuratility 0,1 kilo. Serta alat tulis dan beberapa peralatan lain. Yang keempat, itu responden dapat merubah kebiasaan makan sehari-harinya, terutama pada penimbangan yang dilakukan selama beberapa hari. Ini juga menjadi keterbatasan kita. Sikap atau perilaku seseorang biasanya cenderung akan berubah jika mereka mengetahui ada intervensi yang dilakukan. Intervensi apa? Seperti saya jadi sampel nih, mau dinilai saya punya asupan. Biasanya itu ada perubahan dari segi perilaku yang terjadi pada responden jika dilakukan dalam rentang waktu beberapa hari. Dan yang terakhir, ini adalah kurang cocok pada masyarakat luas. Jadi dengan segala keterbatasan ini sangat kurang cocok untuk masyarakat yang lebih luas. Jadi makanya dia lebih bagus digunakan pada institusi yang melakukan penyelenggaraan makanan. Oke, ini adalah contoh formulir food wagging. Teman-teman bisa melihat ini contoh formulir food wagging. Untuk penjelasannya di sini ada kolom 1 yaitu waktu makan ya, yang ini. Ini waktu makan berarti kita isi dengan waktu responden mengkonsumsi makanan. Misalnya nih, pagi, siang, atau malam. Waktu makan juga dapat kita isi dengan keterangan jam. Bisa juga jam di sini. Jam 7.00 misalkan jam 10. Itu waktu ya. Kemudian nama hidangan. Yang ini nama hidangan, berarti nama hidangan diisi dengan nama makanan yang dikonsumsi oleh responden kita. Misalnya
menunya, nama hidang itu menunya. Nasi goreng, yang suka makan nasi goreng siapa nih? Nasi goreng, telur dadar, terus apa lagi nih, tempe goreng atau tempe bacem, tempe goreng, terus sayur kangkung atau sayur bening, itu yang disebut dengan nama hidangan. Kemudian ada berat masak dalam satuan gram. Berat masak itu apa? Berat masak itu diisi dengan berat makanan yang akan dikonsumsi oleh responden. Jadi ditimbang sesaat sebelum disajikan pada responden. Berat makanan ditulis dalam satuan gram. Ingat, berat masak berarti kalau makanan si responden itu akan kita timbang sebelum dia konsumsi. Itu namanya berat masak. Kemudian ada sisa makanan. Jadi sisa makanan ini, yang kolom keempat, sisa makanan ini adalah berat makanan yang tidak dikonsumsi oleh si responden. Jadi sisa makanan ditimbang setelah makanan itu dikonsumsi responden. Jika semua makanan dihidangkan habis, maka itu artinya kan tidak sisa. Berarti di sini akan ditulis 0. Oke, kita masuk di yang kelima nih. Kelima itu jumlah makanan yang dikonsumsi. Jumlah makanan yang dikonsumsi itu adalah ini. Kurangi aja berat masak dikurangi dengan sisa makanan. Kalau terjadi ada sisa makanan, maka itu adalah jumlah makanan yang dikonsumsi dan ditulis dalam satuan gram. Masuk ke 6. Misalkan 70 nasi gorengnya berat masaknya 150, terdapat sisa 30, berarti jumlah makanan yang dikonsumsi adalah 120, karena 150 dikurang 30, 120 gram. Faktor konversi mentah masak. Faktor konversi mentah matang atau matang mentah itu diisi dengan faktor konversi berat matang mentah yang bisa kita peroleh dari faktor konversi berat matang mentah yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Jadi ini ada bukunya. Nama bukunya itu buku pedoman konversi berat matang berat BDD berat matang mentah yang merupakan berat dapat dimakan. Jadi ada faktor konversi berat matang mentah yang berat dapat dimakannya dan resep makanan siap saji. Nanti boleh di-download saja buku pedomannya. Ini ada buku pedomannya untuk mengetahui faktor konversi mentah masak. Cari saja ya, pedoman konversi berat matang mentah. Yang ketujuh, faktor konversi penyerapan minyak. Ini juga ada buku pedomannya. Jadi persentase penyerapan minyak diisi dengan persentase penyerapan minyak dari makanan yang bisa diperoleh dari daftar penyerapan minyak goreng, yang mana daftar ini dikeluarkan oleh Kemenkes tahun 2014. Untuk nama bukunya itu buku pedoman perkiraan jumlah garam dan penyerapan minyak. Jadi nanti dicari saja, ini ada bukunya. Oke, yang berikutnya, jadi nanti ini serapan minyak ya, ada rumusnya juga ini. Jumlah serapan minyak itu adalah persentase serapan dikali berat matang. Kemudian ada bahan makanan. Ini jelas ya, kalau bahan berarti bahan makanan digunakan dalam hidangan. Hidangannya tadi nasi goreng. Kalau bikin nasi goreng, apa saja kondimennya, apa yang ditambahkan di dalam nasi goreng itu. Terus ada berat mentah bahan makanan dalam satuan gram. Ini berat mentah bahan makanan diisi dengan berat mentah bahan makanan itu. Jadi berat mentah bahan makanan ini diperoleh dengan mengalihkan antara berat matang. Jadi berat matang dikali dengan faktor
konversi. Jadi rumus untuk berat mentah bahan makanan itu adalah berat mentah bahan makanan yang diperoleh dan dikalikan dengan berat matang dikali faktor konversi matang mentah. Jadi berat mentah sendiri adalah berat matang dikali faktor konversi. Yang ini kolom 6 dengan berat mentahnya. Oke, ini untuk keterangan kolom ini teman-teman bisa lihat di slide ini ya untuk keterangan penjelasannya semua. Bahan makanan ini yang saya tadi, berat mentah bahan makanan, berat matang dikali faktor konversi. Kalau untuk jumlah serapan minyak, persentase serapan dikali berat matang. Untuk lebih jelasnya, teman-teman, ini kita masuk di kasus saja. Oke, seorang ahli gizi bernama Anissa, dia ingin mengetahui asupan zat gizi sarapan pagi dari mahasiswa bernama Rapli, yang mana si Rapli tinggal di asrama perguruan tinggi tempat dia menimba ilmu. Anissa melakukan food weighing untuk mengukur asupan energi. Jadi tujuannya dia melakukan pengukuran ini adalah dia mau tahu berapa energinya, berapa karbohidrat dikonsumsi si Rapli, berapa proteinnya, dan lemaknya berapa pada tanggal 15 Februari 2023. Sarapan si Rapli di asrama disediakan sekitar jam 7. Ini tadi ya kolom 1 waktunya. Menu sarapan si Rapli ini waktu si Anissa datang adalah nasi putih, telur goreng, tahu goreng, bening bayam, dan pepaya. Ahli gizi melakukan penimbangan. Si Anissa ini menimbang makanannya. Didapatlah hasil penimbangan dari jenis makanan yang akan dikonsumsi oleh si Rapli dengan menggunakan tentunya timbangan digital. Nasi putihnya seberat 100 gram, telur gorengnya 50 gram, tahu goreng 80, bening bayam 100 gram, serta pepaya 130 gram. Oke. Setelah si Rapli tadi mengkonsumsi sarapannya, sebagian dari hidangan atau makanan itu ada yang habis dan sebagian ada yang bersisa. Makanan yang tidak tersisa adalah telur goreng. Ini tidak habis telur goreng, tahu goreng, dan pepaya. Sedangkan nasi putih dan bening bayam masih bersisa. Yang habis, makanan yang tidak bersisa, tidak ya, berarti habis. Ini yang habis. Habis itu telur goreng, tahu goreng, dan pepaya. Sedangkan nasi putih dan bening bayam masih bersisa. Untuk mengetahui berat makanan sisa, ahli gizi melakukan penimbangan ulang terhadap makanan sisanya. Karena yang tersisa adalah nasi putih dan bening bayam, sisanya adalah 20 gram dan 30 gram. Bagaimana menuliskan di dalam form untuk data si Rapli? Teman-teman bisa lihat di sini formnya. Oke, kita lihat yang pertama. Waktu makan, penjelasan pengisian formulir food weighing-nya. Waktu makan jelas ya, jam 7.00 pagi. Hidangannya apa? Ada nasi putih, telur goreng, bening bayam, tahu goreng, dan pepaya. Oke, kolom ketiga, berat masak. Tadi tuh ditimbang sebelum si Rapli mengkonsumsi. Ada datanya 100 gram, 50, 180, dan 130. Kemudian kolom keempat, sisa makanan. Yang tersisa tadi itu adalah apa? Yang tersisa itu nasi putih serta bening bayam. Jadi ditulis di sini. Ini 20 sama 30. Yang lain karena habis maka ditulis 0, 0, 0. Jumlah makanan yang dikonsumsi jelas. Kalau yang
jumlah makanan yang konsumsi, karena tadi tersisa nasinya 20, berarti 100 kurang 20 dapat 80 gram yang dia konsumsi. Telur goreng 50 gram habis semua tadi. Bening bayamnya 100 kurang 30 berarti 70 gram. Kemudian yang lain juga sama ya, 80 dan bukan 100 di sini. Ini pepaya 130 gram dan dia tidak tersisa ya, berarti 130. Kita masuk yang disebut dengan faktor konversi mentah masak. Faktor konversi mentah masak ini saya katakan tadi bisa dilihat di buku pedoman konversi berat matang mentah. Jadi nih, cari ada bukunya nih, buku pedoman konversi berat matang mentah yang dapat makan. Dan ini, jadi faktor konversinya kalau nasi putih 0,4, telur goreng 0,9, tahu goreng 1,1, bening bayam 1,1. Pepaya itu tidak ada faktor konversinya karena dikonsumsi langsung tanpa dilakukan proses pengolahan atau pemasakan. Jadi segala jenis makanan yang tidak diolah dan langsung dikonsumsi itu tidak memiliki yang namanya faktor konversi mentah masak. Nah ini ya, keterangan yang tadi itu semuanya dituliskan di kolom 6. Oke, persentase penyerapan minyak mengisi kolom 7. Persentase penyerapan nasi putih kan tidak ada menggunakan minyak dalam proses pemasakannya, jadi ini 0, tidak ada diisi. Yang ada yang menggunakan minyak itu telur goreng sebesar 8%. Nah ini juga teman-teman bisa lihat yang 7 ini, persentase penyerapan minyak ini diisi dengan penyerapan minyak dari makanan yang digoreng. Jelas ya, persentase penyerapan minyak dapat diperoleh dari daftar penyerapan minyak yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Jadi ada buku pedomannya, perkiraan jumlah garam dan penyerapan minyak goreng. Ini teman-teman boleh cari, ini ada buku pedomannya, download. Oke, bagaimana hitung-hitungannya nih? Oke, kita masuk di jumlah serapan minyak. Jumlah serapan minyak itu sama dengan persentase serapan dikali berat matang. Persentase serapan dari bahan itu dikali berapa berat matangnya. Kenapa dia sini? Jadi oke. Persentase minyak untuk telur goreng 8/100 dikali 50 gram dapatnya 4 gram. Jumlah minyak terserap untuk tahu goreng 5/100 kali 80 gram, berarti minyaknya itu dapatnya 4 gram telur goreng dan minyak terserap. Oke, telur goreng ya, berarti yang ini yang diubah dia faktor konversi penyerapan minyaknya 8% dan tahu goreng 5%. Ini didapat dari mana? Dari buku pedoman jumlah garam dan penyerapan minyak. Jadi ini nanti teman-teman bisa silahkan di download buku panduannya. Oke, kita coba di apalagi nih, bahan makanan. Bahan makanan itu sangat jelas. Kalau bahan makanan nasi putih bahannya ya beras, telur goreng, telur dan minyak, tahu goreng, tahu dan
minyak, bening bayam, dan air. Air tidak ditulis karena tidak mengandung kalori. Serta pepaya. Yang terakhir ada berat mentah bahan makanan. Berat mentah bahan makanan itu berarti diperoleh dengan mengalikan berat matang dikali faktor konversi. Faktor konversi mentah ini ya, kolom 6 dikali dengan jumlah makanan yang dikonsumsi. Nih pengaliknya, 80 kali 0,4 dapat 32. Ini juga berapa yang dikonsumsi dan konversi mentahnya berapa, itu yang dikalikan. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Ini bukan 100 tapi tadi 130 karena dihabiskan. Dapat 130 juga. Oke, semoga bisa dipahami ya. Ini ada di teman-teman daftar faktor konversi berat matang mentah serealia, umbi, dan hasil olahannya. Jadi kalau teman-teman buka nanti bukunya seperti ini, kalian akan dapatkan kelompok bahan makanannya. Ini faktor konversinya. Nasi ini tadi 0,4. Terus ini jenis karbohidrat. Jadi ada jenis karbohidrat, ada protein biasanya di sini. Telur, mana tadi, telur goreng, telur ceplok lunak, ceplok keras. Dia masuk di sini tadi telur ceplok 0,9. Terus dia makan apa tadi tuh lagi? Tahu ya. Telur bebek, daging, mana? Itu banyak ya. Ini salah satu contoh saja yang saya perlihatkan. Teman-teman bisa lebih jelasnya untuk mendownload buku pedoman tersebut. Oke, sampai di sini kita akan coba lanjut bagaimana cara melakukan penimbangan pangan atau makanan, minuman, dan bahan makanan. Ini prosesnya. Jadi sebagai pendahuluan, ini saya perlihatkan dulu bagaimana yang namanya ukuran rumah tangga. Jadi di dalam topik ini akan diuraikan bagaimana proses menimbang pangan dari makanan itu atau minuman itu. Jadi teman-teman harus mampu menjelaskan sebagai capaian pembelajaran ini, alat yang digunakan, bahan, dan prosedur untuk melakukan proses penimbangan. Jadi proses penimbangan makanan, minuman, dan bahan makanan itu dapat dilakukan di beberapa tempat atau di laboratorium. Jadi alat yang diperlukan antara lain biasanya itu timbangan jelas ya, timbangan makanan digital. Alat ukurnya apa, gelas ukur, alat makannya, pisau, talenan, serta formulir penimbangan. Jadi untuk kelancaran proses menimbang dari sebuah bahan pangan, teman-teman harus mengetahui dan menguasai tentang ukuran rumah tangga. URT, bukan IRT ya, URT, ukuran rumah tangga. Ini yang harus teman-teman pahami dan kuasai tentang ukuran rumah tangga ini. Jadi ukuran rumah tangga ini merupakan takaran atau ukuran bahan makanan yang umum yang biasanya digunakan dan dipahami oleh semua orang. Jadi umum digunakan berarti buah, 2 buah, 3 buah. Jadi ini adalah yang namanya ukuran rumah tangga. Sebagai contoh ya, ini buah, biji, batang, butir, besar, gelas, kandungan karbohidrat, gram, kecil, potong, sedang, sendok makan, dan sendok teh. Ini adalah ukuran rumah tangga. Alat untuk menimbang pangan apa saja? Tentunya adalah timbangan bahan makanan. Oke, timbangan bahan makanan.
Ada 2 jenis, yaitu manual atau jarum, ada timbangan digital. Biasa kalau ke pasar itu yang biasa ada jarum itu kalau beli bawang, ya itu yang timbangan jarum. Kalau timbangan digital seperti ini. Kita harapkan timbangan makanan digital yang kita gunakan yang seperti ini. Alat ukur makanan. Alat ukur makanan yang digunakan yaitu sendok ukur. Sendok dalam berbagai ukuran dan gelas ukur mempunyai garis-garis untuk menunjukkan ukuran cairan dalam mililiter. Nah, ini ada gelas ukur. Ada sendok makan, ada sendok teh, ada sendok nasi. Jadi teman-teman ini pasti ukurannya berbeda-beda nih semua. Sendok makan ini lebih besar daripada sendok teh. Sendok nasi. Yang mana nih yang di tempat teman-teman semua? Ini sendok rice cooker biasanya. Ini yang lebih melengkung. Kalau ini sendok kayu. Sendok sayur. Ini juga banyak jenisnya, sendok sayur, cangkir, gelas, talenan, pisau dapur, piring makan. Apalagi? Ini ada yang kita butuhkan adalah formulir penimbangan. Jadi formulir penimbangan, nama pangan berupa makanan, minuman, dan makanan. Jelas ya namanya apa, nama pangannya. Ukuran rumah tangganya. Ukuran rumah tangga yang dimaksud tadi yang umum digunakan, yang diketahui. Misalkan 3 sendok makan, 3 sendok teh. Itu adalah ukuran rumah tangga. Nanti ukuran rumah tangga ini bisa kita konversi menjadi gram, makanya perlu timbangan untuk menimbang. 5 sendok makan 5 sendok teh gula itu setara dengan berapa gram. Jadi menimbang-nimbang. Yang ketujuh ada daftar analisis zat gizi dan daftar penukar. Jadi daftar analisis zat gizi mengetahui nilai gizi makanan. Daftar analisa zat gizi yang bisa digunakan itu antara lain adalah DKBM, daftar komposisi bahan makanan, dan tabel komposisi pangan Indonesia. Tugasnya teman-teman silahkan download semua ini. DKPI dan daftar komposisi bahan makanan. Bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan itu terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan 1 karbohidrat, golongan 2 protein hewani, golongan 3 nabati, golongan 4 sayuran, golongan 5 buah-buahan dan gula, golongan 6 susu, golongan 7 minyak atau lemak, serta minuman. Ini adalah bahan yang gunakan. Kita masuk di proses penimbangan. Tentu timbangan digital, siapkan bahan yang akan ditimbang, tempatkan timbangan pada tempat yang datar, beri alas untuk menempatkan bahan pangan. Alas dapat berupa plastik, piring kertas, atau styrofoam. Untuk minuman atau makanan yang berkuah, dapat menggunakan gelas atau mangkok plastik. Tekan tombol on atau off untuk menyalakan. Setelah menunjukkan angka 0, tempatkan bahan pangan yang akan ditimbang. Timbangan akan menunjukkan angka berat bahan pangan tersebut. Catat berat bahan pangan di formulir yang disediakan. Oke, seperti itu ya cara melakukan penimbangan sesuai dengan prosedur. Kita coba lihat dulu golongan karbohidrat. Golongan karbohidrat, kalau kita menimbang golongan karbohidrat, nasi putih menyediakan nasi dengan 3 ukuran berat yang berbeda-beda. Seperti ada setengah piring makan, 1 piring, dan 1 piring besar. Ini contohnya. Dari setengah, 1 piring kecil, 1 piring makan, ini 1 piring besar.
Satu porsi besar 300 gram, satu porsi sedang 200 gram, C satu porsi kecil 100 gram. Yang mana nih? Yang ini A, satu porsi besar. Sorry, ini yang A, ini yang B. Ini yang B. Oke, amati perbedaan ukuran nasi satu penuka dengan yang lain. Tuliskan hasil penimbangan pada formulir yang telah disediakan. Ini kalau kita mau melakukan penimbangan jenis golongan karbohidrat. Ini kalau dia nasi dalam sendok dengan berbagai ukuran. Jadi diambil nasi dengan berbagai jenis sendok. Sendok makan, satu centong rice cooker yang ini ya. Ini yang A, ini yang B, ini yang C, sendok kayu, dan ini satu sendok makan. Timbang nasi di masing-masing sendok tersebut. Catat hasil penimbangan pada formulir yang telah disediakan. Jadi seperti itu kalau kita melakukan penimbangan dalam ukuran rumah tangga, bentuknya centong, satu centong. Kalau dia jagung dengan bonggol utuh, potongan, dan pipilan, ambil satu bonggol jagung, satu potongan jagung yang biasa ada pada sayur asam atau sayur lodeh. Ini berarti ukuran rumah tangganya satu potong, satu sendok makan, satu bonggol. Ini bonggol, ini satu potong, ini satu sendok makan. Satu sendok makan karena apa? Sudah dipipihkan baru ditakar dengan menggunakan sendok. Ini juga bisa kita timbang bahwa kalau dia 5 sendok makan, misalkan ini sendok makan jagung setara dengan berapa, kalau ditimbang berapa gram. Kalau ini berarti satu ukuran tangganya satu bonggol berapa gram, satu potong berapa gram, gitu ya. Ini juga ya kentang rebus. Kalau mie bisa kita ambil mie basah sebanyak 1 piring lalu ditimbang beratnya. Bisa juga mie basah ini dimasukkan dalam sendok makan. 5 sendok makan mie sama dengan berapa gram, tinggal ditimbang. Ini namanya ukuran rumah tangga yang akan kita konversi menjadi ukuran gram. Jadi harus ada takaran yang umum digunakan. Roti tawar, 1 lembar roti dari merek yang berbeda, bentuk yang berbeda. Timbang masing-masing dan bandingkan beratnya. Catat hasil penimbangan pada formulir yang telah disediakan. Kalau ikan gini ya, kalau ikan ada potongan bagian kepala, badan, dan ekor. Kalau ayam nih, ini apa? Ada dada, ada bagian sayap, paha, terus dada, paha atas, dan bagian dada. Golongan protein nabati tahu. Kalau tahu ukuran rumah tangganya dia biasanya kita menggunakan yang sedang ya, potongan dado 2 cm x 2 cm. Tempe berbagai bentuk potong, tempe segitiga, potongan besar, potongan sedang. Ini segitiga, potongan besar, potongan sedang. Kalau tempe 1 sendok makan potongan tempe untuk kering tempe itu bisa dilakukan penimbangan juga untuk kalau ukuran rumah tangga di dalam wadah sendok makan. Bagaimana dengan kacang-kacangan nih? Kalau kacang-kacangan bisa di sendok makan kacang hijau. Berapa sendok makan? 5 sendok makan kacang hijau itu berapa gram? Golongan sayur. Kalau golongan sayur seperti ini. Dia diikat. Bersihkan dan ambil bagian yang dapat dimakan.
potong sayuran menjadi potongan yang sering ditemui sehari-hari. Jadi bukan tadi satu ikat ini dipotong yang mana saja bagian yang bisa dikonsumsi, kemudian itu yang akan ditimbang. Bisa juga ini potongan ini dimasukkan dalam 1 sendok makan dia atau berapa. Wortel juga demikian ya, buncis, bening bayam, jadi sendok sayur 1 mangkok atau 1 sendok tumisan sayur. Ini namanya mengukur dalam ukuran rumah tangganya. Jadi 1 sendok sayur setara dengan 15 gram. Ini ya sendok sayur yang ini. Ini mangkok, ini yang C 1 sendok makan. Golongan buah dan gula. Kalau buah berarti kita kupas dulu lalu dipotong dengan ukuran seperti yang ada di gambar ini. Timbang potongan dan catat hasilnya. Biasanya potongannya 2 kali 2 cm. Kalau gula dalam sendok teh, jadi ambil 1 sendok teh dan 1 sendok makan gula pasir lalu ditimbang dan catat hasil penimbangan. Ini yang sendok teh, ini yang sendok makan. Golongan susu, kalau susu bubuk berarti 1 sendok makan susu bubuk itu lalu ditimbang dan catat hasilnya, atau timbang juga untuk 1 sendok teh susu bubuk dan catat hasil penimbangannya. Kalau susu cair berarti ada yang dalam bentuk 1 gelas 200 cc, ada yang 1 kotak besar ini itu 200 cc dan 1 kotak kecil 125 cc. Jadi ukuran wadah ini yang disebut ukuran rumah tangga. 1 gelas nih, 1 gelas yang dimasuk ini. Keju parut. Keju parut juga gitu ya, kejunya ukurannya 2 kali 2 ditimbang berapa gram. Kalau keju lembaran ya ambil 1 lembar keju lembaran lalu timbang dan catat. Yogurt berbagi kemasan, jadi ambil 1 sendok makan dan itu yang lalu ditimbang. Golongan minyak, alpukat, santan dan kelapa parut. Kalau alpukat dipotong menjadi 2 bagian. Kalau kacang almond itu di 1 genggam. 1 genggam setara dengan berapa gram. Bagaimana dengan santan dan kelapa parut? Kalau potong kelapa menjadi 1 potongan kecil, timbang dan catat, atau ambil 1 sendok makan kelapa parut, timbang dan catat dia berapa gram. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu ya teman-teman, melakukan penimbangan pada bahan makanan apapun itu, jenis golongannya tadi ya, baik dari golongan 1. Kalau golongan 1 tadi karbohidrat, dari ukuran rumah tangga terus dimasukkan, dia setarakan dengan berapa gram. Jadi seperti itu. Untuk lebih jelasnya teman-teman boleh membentuk 1 tim terdiri dari 3 orang. Lakukan prinsip dan tahapan metode food weighing untuk mengetahui asupan energi pada 3 responden, baik di waktu sarapannya, makan siangnya, dan makan malamnya. Dokumentasikan dalam bentuk video. Kemudian tugas yang kedua, cari 15 jenis produk, baik itu dari makanan atau minuman kemasan. Cek kadar gula dan natrium, kemudian konversi ke dalam ukuran rumah tangga. Buatkan video saat proses penimbangan. Jadi teman-teman melakukan metode food weighing tugas yang pertama. Jadi mengukur sarapannya, makan siangnya, dan makan malam. Dan yang berikutnya mencari 15 jenis produk makanan minuman. Saya ingin lihat teman-teman memahami di dalam makanan minuman kemasan itu berapa sih kalau kita takar dalam ukuran rumah tangga. Contohnya ini ya, misalkan ada 1 produk minuman
kita lihat kandungan sugarnya 39 gram. 39 gram itu setara dengan berapa sendok makan. Nah, jadi nanti teman-teman timbang gula 30, ini contoh saja. Misalkan di sini ada 50 gram. 50 gram itu 8 sendok makan. Berapa sendok makan? Berapa sendok makan itu setara dengan berapa gram. Jadi lakukan penimbangan seperti itu dari ukuran rumah tangga. Kemudian kita tahu berapa dalam satuan gramnya. Jadi produk makanan ataupun minuman. Oke, terima kasih. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami nanti boleh ditanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.